Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan yang senantiasa kami harapkan keberkahan ilmunya. Yang terhormat guru kami Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang walaupun beliau tidak bisa hadir, tapi ini semua adalah karena keberkahan dari beliau. Yang terhormat kakak saya Agus Muhammad Thohir yang juga tidak bisa ikut hadir. Habib Jindan izin memperkenalkan teman-teman kami di sini yang sudah kami anggap seperti keluarga. Di sini ada teman-teman Ahbabul Mustafa Magelang. Ini Ahbabul Mustafa Magelang. Kemudian ada teman-teman Ahbabul Mustafa Ngablak, ada Ahbabul Mustafa Temanggung, ada Habib Ahmad As-Segaf, beliau khodimnya. Kemudian lenggah mriki. Ngapunten izin kali membaca radi tremor. Di sini hadir pula beberapa pengasuh pesantren dari Kecamatan Gerabak, para sesepuh kami, guru-guru kami, senior kami, kemudian hadir pula mitra kami Habib Jindan, para kepala desa atau lurah-lurah Habib. Kemudian ada mitra kami juga Bapak Godres, beliau DPR Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Gus Mubarok. Gus Mubarok ini kabupaten, DPR kabupaten. Beliau punya pondok, hafid juga beliau, dan politisi. Diborong semua sama beliau. Kemudian ada Pak Budi dari Ngablak. Ada Pak Joko, Sekda Magelang Kota, tapi belum terlihat. Izin menyebutkan nama mereka Habib, supaya mereka mendapat keberkahan dari Habib. Karena kalau tidak disebutkan, mereka kadang ngamuk Habib, apalagi lurah-lurah itu Habib. Dikatakan Habib Ali, Simtud Duror, Bakhat mangkot ro'ahum man ro'a au Bakhat mangqad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang melihat orang yang soleh, ataupun beruntung orang yang pernah melihat orang yang soleh. Habib Jindan kemarin cerita kepada kita bahwa beliau baru pulang dari Uzbekistan bersama Habib Umar bin Hafid. Maka semoga dengan kita memandang beliau bersambung pula keberkahan itu dengan Habib Umar bin Hafid. Di sini ada guru kami Kiai Haji Nailil Muna dari Kleteran, Kiai Haji Hasan, kemudian ada Gus Azmi dari Kleteran Habib. Ini Gus Ikdamnya Magelang. Kalau katanya itu pengasuhnya garangan-garangan, kalau Gus Ikdam bilang itu. Beliau sama Gus Ulin tadi yang di Yaswi, kalau Gus Ulin lebih ekstrim, garangan yang lebih ekstrim bahasanya itu. Di sini ada Kiai Haji Hakim Wagonan, Kiai Haji Mustafa Wiono, Kiai Haji Ula Krajan, Kiai Haji Aziz yang tadi beliau masyayikh kami di Ahbabul Mustafa. Kemudian ada Kiai Nasihin, Gus Ulin, Gus Mas Rohan. Ini adalah para guru kami di Ahbabul Mustafa. Gus Murtabo, Gus Muslim, Gus Munim, Habib Ahmad As-Segaf, Habib Nizar, Habib Umar Barakbah. Ada Gus Lami. Gus Lami ini mantu peloso Habib. Ada Gus Abdurrahman dari Kerincing Payaman beserta ibu beliau, Ibu Nyai Muhlison. Beliau punya pondok juga di Ancol Habib, Jamaah Tabligh. Magelang ini salah satu kemasyhurannya karena syiar dari ayahanda beliau. Kemudian teman-teman lurah dari Ngablak dan Gerabak. Mana ini suaranya? Hilang. Ada Pak Sulis lurah desa ini Habib, ada Pak Puji Kelurahan Bandung Rejo, Pak Heri,
Kanigoro, Pak Sutir Genian, Pak Tono Kalisat, ada Pak Pudin, dan teman-teman yang lain. Dikatakan Habib syaraful makan, syaraful makin. Kemuliaan suatu tempat itu berbanding lurus dengan kemuliaan daripada penduduknya. Kami yakin tempat ini, Gerabak dan Ngablak itu adalah tempat yang istimewa dan mulia karena kemuliaan dari guru-guru kami dan juga sesepuh-sesepuh kami. Kami ingin mempertahankan kemuliaan itu Habib. Maka kami minta arahan dari Habib Jindan, kami minta bimbingan Habib Jindan, kami minta keberkahan ilmu, kami minta kita diberikan pelajaran tentang adab, tentang akhlak dari Habibana Jindan. Kemudian yang terakhir Habib Jindan, saya merasa senang sekali kerauhan Habib Jindan. Saya ini biasa berapa kali ke tempat Habib Jindan, terkadang sendiri, terkadang karena saya ini khidmah derek Habib Syekh, saya nyetiri Habib Syekh di tempat Habib Jindan. Dan alhamdulillah karena keberkahan Habib Syekh, saya nyetiri Habib Syekh ke tempat Habib Jindan. Hari ini saya nyetiri Habib Jindan ke rumah saya sendiri. Alhamdulillah Habib. Dan yang terakhir Habib, kami minta doa semoga Ahbabul Mustafa Magelang ini dan Ahbabul Mustafa seluruhnya bisa menjadi wadah, bisa menjadi rumah untuk kami dalam belajar dan juga berkhidmah. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini, sore hari ini, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini bersama Ahbabul Mustafa. Masya Allah, Ahbabul Mustafa Magelang dan sekitarnya semuanya. Insya Allah Allah Ta'ala jadikan kita semuanya Ahbabul Mustafa. Ahbabul Mustafa, kekasihnya Nabi Muhammad. Di antara nama Nabi Muhammad adalah Al-Mustafa, manusia yang istafahullah, yang dipilih oleh Allah Ta'ala, dilantik oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan bukan cuma para nabi-nabi, tapi hamba-hamba pilihan juga termasuk para sholihin dan para wali-wali. Dan kunci dan cara untuk dipilih oleh Allah Ta'ala, dilantik, dilamar, dipinang oleh Allah menjadi hamba yang dikasihi, itu katanya dalam syair Al-Imamul Adi mengatakan, wa man lazim ma umir bihi minal amal wal yagini nal hulula jannati unsihi wa yajtani thamratal wisal. Hadha ulumun muhaggagah rijaluha ni'am min rijal yaginuhum lartiyaba fih wa hadyuhum laysa bih dalal fal igtida thumma al ihtida wal istifa hal fauqa hal. Itu disebutkan barang siapa yang melazimkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mulai dari amalannya, keyakinannya, maka dia akan mendapatkan dari Allah anugerah surga. Kalau surga yang di akhirat kita sering dengar, tapi ada surga yang di dunia. Apa surga di dunia? Hulul jannati unsihi. Surga yang di dunia itu adalah tinggal di surga al-unus billah. Surga merasa damai dengan Allah, merasa tentram dengan Allah. Ada surga itu jannatul khulud, ada surga jannatul syuhud. Surga yang di akhirat namanya jannatul khulud, surga yang abadi, jannatul khulud. Ada surga dunia itu jannatul syuhud, ketika dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada termasuk di antara surga jannatul unus, merasa tentram, merasa damai dengan ibadat kepada Allah, merasa damai tentram dengan zikir, merasa damai tentram dengan sholawat, merasa damai tentram kalau mengingat Nabi Muhammad,
merasa damai tentram kalau duduk bersama para aulia wa salihin, duduk bersama para pewaris Nabi, duduk bersama orang-orang soleh. Itu juga surga, jannah, jannatil unus namanya, surga kedamaian, ketentraman. Sampai itu para wali-wali itu mereka bilang bahwasanya laula qiyamal lail wa mujalasatal ikhwan fillah lama ahbabna al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena lezatnya bangun malam tahajud, dan juga yang kedua lezatnya, nikmatnya ketika duduk bersama para kaum salihin di majelis mereka, kalau bukan karena dua hal ini, maka niscaya kami tidak akan betah lama-lama hidup di dunia. Kami masih pengen hidup di dunia ya karena dua hal. Karena masih pengen merasakan lezatnya qiyamul lail dan lezatnya duduk bersama para wali-wali dan salihin. Itu guru kami, ya, dan gurunya Habib Syekh Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi. Itu kalau udah duduk hadir majelis, buka kalam salaf, dia buka baca daripada ucapan kakeknya Habib Ali Habsyi. Itu beliau habis majelis cerita-cerita begitu, cerita tentang orang-orang soleh, wali-wali. Tahu beliau bilang apa? Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am. Alhamdulillah yang mencicipkan saya makanan ini. Ada makanan-makanan perut, ada makanan batin perut, ada makanan batin. Nah itu tuh kata Imam Junaid, hikayatus salihin jundun min junudillah arsalaha ila qulub ibadih. Hikayat kaum salihin itu tentaranya Allah dikirim ke hati hamba-hambanya kaum salihin untuk nyemangatin mereka, menguatkan mereka. Alhamdulillah dalam hikayat mereka itu rahmat, anugerah, hidayat dari Allah Ta'ala. Jannatul unus. Makanya ditanya, apa itu lebaran? Di antara definisi lebaran adalah ligaul ahbab, perjumpaan dengan para kekasih. Ligaul ahbab, jumpa dengan para kekasih, itu lebaran. Sampai dibilang dalam syair itu, ketika aku melihat kalian fadzaka idi, maka itu adalah lebaranku. Ketika aku melihat wajahmu, itu adalah id, lebaran. Kayak kemarin kita di Uzbekistan, ya ngelihat wajah Habib Umar, ya lebaran udah, lebaran, nikmat, masya Allah. Ngelihat wajah aulia wa salihin, hadza id, lebaran. Melihat mereka, menatap mereka dengan cinta. Dan orang yang tahu begini, itu yang punya cita rasa. Yang punya cita rasa. Adapun orang yang suka membedakan, mensyirikkan, mengkafirkan, itu enggak tahu, jauh dari hal begini. Ini cuma yang tahu begini sahabatnya Nabi terhadap Nabi Muhammad. Yang tahu begini adalah mereka para aulia dengan para kekasih-kekasih Allah. Hulul jannatu unsihi wa yajtani thamratal wisal. Mereka akan mencicipi buah hubungan. Buah dari menjalin hubungan dengan kaum salihin. Emang ada rasanya, ada manisnya. Ada manisnya. Ada manisnya. Itu di dalam syairnya Habib Ali Al-Habsyi, selalu kan digosidahkan. Habib Ali bilang tuh, menyebutkan tuh keindahan jalinan hubungan itu. Habib Ali bilang, jadat Sulaima bil wisali takarruma. Fasaras sururu ilal fuadi wa khayyama. Ya husna ma jadat bihi min wasliha ahlan biwaslin fihi niltul maghnama minanun tasara'atil uqul linailiha wa hibatu fadlin awrathatna an'uma inni idza dhukirat manazilu sadati kadat dumu'ul aini an tajri dama aw syahadat aynaya mautina gurbihim alfaitani ahramtu fi man ahraman gasaman bi rabbil bait ma dzukiran naga wal munhana illa wa kuntu mutayyama. Ini kalamnya, ucapannya Habib Ali itu menyebutkan tuh, itu dikasih nama, ibaratnya tuh kekasih itu dikasih julukan tuh untuk mendekatkan akal kita, dikasih nama Sulaima.
Itu Majnun Laila, kita sering dengar namanya Majnun Laila. Laila tuh wanitanya. Yang Majnun tuh namanya sebenarnya Gais, namanya dia adalah Qais. Itu setelah dia wafat meninggal dunia, ditanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah Ta'ala perlakukan terhadapmu, wahai Gais, setelah wafat? Bagaimana engkau dapati Allah Ta'ala? Gais bilang, ya saya banyak dosa, saya banyak salah, tapi Allah Ta'ala ampunkan saya. Diampunkan dan dijadikan kisah percintaan saya sebagai bukti dan tolak ukur bagi orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah. Dijadikan tuh contohnya dia. Ini Gais ini atau dikenal Majnun, orang gila karena cinta. Itu terkadang dia kalau lewat di rumahnya Laila, itu temboknya Laila diciumin semua. Tembok gerbangnya diciumin. Dia bilang, "Marartu 'ala diyar Laila, ugabbilu dzal jidara wa dzal jidara." Wa ma hubbul laila wa ma hubbud diyar halalna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Saya lewat rumahnya Laila, saya ciumin semua dinding-dindingnya. Bukan karena saya cinta kepada gedung atau rumah, tapi saya cinta kepada orang yang ada di dalam rumah. Itu pernah sekali dia kejar, dia tangkap rusa. Itu rusa yang ditangkap oleh pemburu, dipeluk sama dia, diciumin, dipelukin. Bilang, kenapa? Matanya mengingatkan saya dengan matanya Laila. Matanya rusa itu kan bercelak istilahnya. Itu sekali dia lihat seekor anjing, dipeluk anjing tersebut. Ya orang gila, nggak ada hukum. Bilang, kenapa? Ini bukan sembarang anjing, ini anjing dari kampungnya Laila. Subhanallah. Allah Ta'ala jadikan tuh kisah percintaannya dia tuh, kecintaan yang obsesi dia itu bukti atau tolak ukur bagi orang yang mengklaim ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Habib Ali Habsyi, ketika sang kekasih orang yang saya cinta sama dia, tahu-tahu dia yang ngirim surat sama saya, dia yang menyapa saya, kira-kira tuh hati bagaimana? Kita mau nyapa dia sungkan, takut. Tahu-tahu dia yang menyapa kita. Perasaan tuh bagaimana kayaknya. Nah itu hubungan percintaan kekasih tersebut tuh percintaan yang luar biasa, apalagi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadat Sulaimah bil wisal takarruma. Katanya Habib Ali, saya kalau ketika disebut kalimat Munhana, nama tempat di Mekah, disebut Wadin Naga, lembah Naga, itu saya bawaannya udah mau nangis. Kenapa? Tempat-tempat itu mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah ngelihat kampung halamannya Rasulullah, udah nggak kuasa, air mata ngucur, mengingatkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mau cerita panjang, dalilnya ada dari sunnahnya Rasulullah. Para sahabat, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu syahid, orang yang mati syahid, tapi syahidnya matinya di kasur. Syahid apa? Syahidul mahabbah, mati karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fahadha, kecintaan kepada mereka itu jumpa dengan para kekasih, orang yang dicintai. Hadza Id, lebaran, jannatul wisal, surga ketika terjalin hubungan sama mereka. Itu surga jannah. Sampai dibilang tuh kalau surga kayak begini berarti surga nikmat. Kalau surga rasanya seperti ini berarti surga itu nikmat. Alhamdulillah. Kita hidup dalam cinta kepada Nabi, yang kita puji Rasulullah, kita salawat kepada Rasulullah. Ini nikmat kita masyarakat Indonesia itu besar. Nikmat Allah untuk kita masyarakat Indonesia besar. Kita kemarin di Uzbekistan bersama Habib Umar, Masya Allah, ahli sunnah wal jamaah, wali-wali di mana-mana tempat. Ada Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasafi, ada lagi Al-Imam Al-Bukhari, dimakamkan di situ Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi, ahli kalam, sahibul aqidah,
sama seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari juga. Kemudian lagi para ulama, para masyayikh, makam-makam wali-wali luar biasa di sana. Tapi majelis kayak di Jawa sini, kayak di Indonesia, enggak ada duanya. Enggak ada duanya. Majelis sholawat, majelis orang ngumpul semuanya. Nikmat betul, nikmat Allah buat negeri kita tuh besar. Nikmat Allah buat negeri kita Indonesia tuh besar. Bukan cuma negerinya yang hijau dengan pepohonan, tapi hijau subur dengan para wali-wali. Subur dengan para pecinta, para wali-wali dan sholihin. Alhamdulillah. Dan ini kita dipilih Nabi kita, Nabi pilihan, dan kita dipilih untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ada orang, saya nggak mau sholawatan, saya nggak mau hadir maulidan. Maaf, bukan kamu yang nggak mau hadir, Nabi yang nggak mau sama kamu, jangan-jangan. Iya kan? Ini kita bisa hadir pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Datang dari mana tempat? Haji Rahim datang dari Surabaya, ke sini. Haji Marwan datang dari Welahan, Jepara di sini. Masya Allah. Lain lagi yang dari Magelang, dari mana-mana. Kita hadir, kita datang, kita ngumpul. Apa yang ngumpulin kita? Karena apa? Masya Allah. Kita mau jadi ahbabul Mustafa. Kita pecinta Nabi Muhammad, pengen dicintai oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Wah, insya Allah suara kita dikenalin nama Nabi Muhammad. Kita sholawat sampai suara kepada Rasulullah. Oh, ini suara dari Magelang ini. Ini suara dari mana namanya? Dari Indonesia. Dikenalin insya Allah sholawat kita. Sebab tiap orang yang bersolawat dan memberi salam kepada Rasulullah, Allah Ta'ala kembalikan ruhnya Nabi ke jasadnya khusus untuk menjawab salam orang tersebut. Ada malaikat yang ditugaskan menyampaikan sholawat orang-orang kepada Rasulullah. Kecuali hari Jumat malaikat libur. Lalu terus bagaimana? Sholawatnya itu orang didengar langsung oleh Nabi Muhammad. Suaranya didengar langsung oleh Rasulullah. Kalau malam Jumat sama hari Jumat malaikatnya libur, nggak nyampein. Tapi salawat kita didengar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dikenalin suara kita. Alhamdulillah. Ini nama Ahbabul Mustafa bukan klaim kosong. Bukan cuma sekedar klaim kosong itu, tapi insya Allah isim ala musamma, nama sesuai hakikatnya. Dijadikan kita kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mana lebih besar, cinta kita ke Nabi atau cinta Nabi ke kita? Jujur ya, Nabi lebih mulia dari kita. Tapi siapa? Saya mencintai Nabi, mana lebih besar? Cintanya kita ke Nabi atau cintanya Nabi ke kita? Cinta Nabi ke kita. Cinta kita ke Nabi nggak ada apa-apanya. Cinta kita ke Nabi kapan? Baru 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Nabi udah cinta sebelum abah kita lahir. Nabi udah nyariin kita sebelum kita lahir. Nabi duduk sama sahabat, tahu-tahu dibayangkan kita oleh Rasulullah. Rasul bilang, wa syauqah law ra'ayna ikhwanana. Kangen, rindu, pengen ngelihat saudara-saudaraku. Sahabat bilang, Rasulullah lasna ikhwanuk, kami saudaramu kan? Nabi bilang, antum ashabi, kalian sahabatku. Masing-masing tempatkan pada posisinya, kalian sahabatku. Derajat sahabat tinggi agung. Wali yang paling tinggi nggak bisa mencapai derajat sahabat yang paling rendah. Tapi ini ada saudaraku. Siapa saudaramu? Saudaraku unas ya'tun min ba'di. Orang-orang generasi yang datang setelah saya. Begitu. Amanu bi walam yaruni. Mereka beriman kepadaku padahal nggak pernah melihat aku. Yawaddu ahaduhum. Mereka itu berharap kalau perlu demi melihat Rasulullah, pengen ketemu Nabi, jual apa? Jual sawah, jual mobil, jual segala-galanya cuma buat ngelihat Nabi Muhammad. Itu orang-orang itu sebelum kita lahir, Nabi udah kangen sama kita, merindukan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang tersebut insyaallah. Dari dulu kita udah terlahir 1400, dari dulu kita dikangenin oleh Nabi Muhammad. Kita baru datang 1400 tahun setelah Nabi merindukan kita, baru kita hadir. Nabi udah nyariin kita 1400 tahun yang lalu. Kita baru datang sekarang. Cintanya Nabi sama kita lebih besar daripada cintanya kita kepada Rasulullah. Sebab cintanya Nabi lebih sempurna. Lebih sempurna. Itu cintanya
kita kepada seseorang, ya kalau orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, nggak mau masuk dalam kuburan kita kalau kita mati. Ya, kubur bareng, oh enggak, udah cinta, kubur, bye-bye, selamat tinggal. Cinta, tapi begitu sudah orang udah dimakamkan 3 hari, cium tuh orang yang kamu cintai, ntar dulu, udah busuk gitu, nggak mau. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap dikubur mendampingi kita, tetap di barzah, di akhirat itu mencari kita. Yang dicari umatnya Rasulullah SAW. Ini hubungan kita sama Nabi Muhammad bakal ditanya oleh malaikat dalam kubur. Kan selama ini kita dikasih tahu pertanyaan interogasi dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Juga ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudara kita, Ahbabul Mustafa saudara kita. Masya Allah, saudara kita muslimin, mukminin, itu saudara kita semuanya. Alhamdulillah. Terus ada lagi pertanyaan yang ditanya. Dalam Sahih Bukhari ditunjukin gambar, dia bilang ma taqul fi hadzal rajul. Apa yang pendapatmu tentang orang ini? Apa pendapatmu tentang orang ini? Ditunjukin gambar. Adapun mukmin atau mugin, orang yang yakin tuh iman kalau kuat meresap nggak bakal tergoyahkan, disebutnya yakin. Terus yakin kalau kuat seolah-olah tuh hal yang gaib nyata seperti depan mata. Ainul yakin namanya. Itu amal mukmin awil mugin. Ketika ngelihat gambar tersebut dia bilang hadza Muhammad nabiyyi, itu nabiku Nabi Muhammad. Nah, maka itu malaikat bilang, kamu memang beriman, 6 solehan, tidurlah ya sebagai orang soleh, tunggu sampai entar hari kiamat dibangkit. Adapun munafik ngelihat begitu, dia bilang la adri, nggak kenal, nggak tahu. Maka malaikat bilang la darait wala tadri, kamu nggak tahu dan nggak mau tahu, diketok kepalanya. Dia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Sebab kalau dengar jeritan mereka nggak bakalan bisa tidur semuanya. Itu ditanya hubungannya. Oh, dari mana kita mukmin kok tahu ini Nabi Muhammad? Tahu dari mana? Kita baca syama'ilnya Nabi, sifatnya Nabi. Nabi wajahnya begini, parasnya seperti ini, matanya seperti ini. Karena sallallahu alaihi wasallam abyadul laun, musyaraban bihumrah, wasi'al jabin, hasanahu, sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, walahu tidalul kamil fi mafasilihi wa atrafih wa li khalqihi, fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Qad khalaqahu Allah ala ahsani surah, fiha jami'ul mahasini mahsurahu 'alaiha magsurah. Itu ini kan kalimat ini sifatnya Nabi Muhammad, keningnya Nabi, wajahnya Nabi, warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Daibai itu disebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu min tihamah baina yadil qiyamah fi dhahrihi 'alamah tudhilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib fajriyul jabin layliyul dhawaib alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib sam'uhu yasma'u sariral galam basaruhu ila sab'i tibagi thaqib qaddamahu qabbalahum al-ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib amana bihi ad-dab wa sallamat alaihi al-ashjar wa khadabathu al-ahjar wa hanna ilaihi al-jidhu hanina hazinin nadib yadahu tadhharu barakatuhuma fil mata'im wal masyarib qalbuhu la yaghful wa la yanam walakin lil khidmati 'ala ad-dawam muragib. Ini semua sifatnya Nabi. Maka kita baca Maulid perlu tahu arti yang kita baca. Biar tuh hasil dari Maulid nambah cinta, nambah rindu, nambah kangen sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nambah cinta, nambah rindu, nambah kangen kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuh kalau disodorin gambar sama malaikat tahu, ini mah Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Maulid Habsyi yang bilang. Syama'il Tirmidzi yang bilang.
Itu Sahibu Syama'il Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Kemarin kita ziarah ke makam beliau bersama Habib Umar, dapat ijazah dari Habib Umar juga yang sanadnya nyambung kepada Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Itu yang menyebutkan syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya, fisiknya, rambutnya Nabi, matanya Nabi, bibirnya Nabi, keningnya Nabi, warna kulitnya Rasulullah, sampai cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan. Idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab fayafutuhu sari al-mashi min ghairi khabab. Ya Rabb, insyaallah kecintaan kita kepada Rasulullah membuahkan kita apa? Peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Itu satu. Dan yang kedua, kita pengen lihat Nabi Muhammad, pengen lihat Rasulullah walaupun dalam mimpi kita. Jangan kita Imam Busiri yang bikin burdah tuh, beliau bilang dalam syair Hamziyahnya dia, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Alangkah beruntungnya kalau aku dapat keistimewaan dipilih oleh Allah untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Yang lihat wajah Nabi Muhammad hilang segala kesialan darinya. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Yang melihat wajahmu untung wahai manusia yang ibu bapaknya mulia. Ibu bapaknya Nabi mulia. Ada orang bilang ibu bapaknya Nabi di neraka. Nah kalau ibu bapaknya Nabi di neraka, bagaimana ibu bapak kamu? Ibu bapak Nabi di neraka. Kadang orang tuh buat naikin dirinya harus ngejatuhin orang mulia dulu. Wah, ngatain ulama ini, ngatain wali ini, ngatain sahabatnya Nabi, ngatain keluarganya Nabi. Wah, biar dibilang tuh mendapatkan satu popularitas dari orang nggak dikenal, ingin populer, ngatain orang terkenal. Itu caranya. Tapi dengan menghina orang-orang mulia, nggak membuat tuh orang jadi mulia, tapi tambah hina. Yang bikin orang mulia ketika dia menghargai orang-orang mulia, menghargai sahabat Nabi, menghargai aulia, sholihin, ahlul baitut tahirin, menghargai mereka, mencintai mereka, itu yang membuat orang mulia. Begitu. Nah itu kadang orang tuh udah kelewatan untuk menunjukkan, wah saya orang hebat. Kenapa? Berani menikam ataupun juga mencaci sahabatnya Nabi Muhammad. Terus mikir lagi, wah berani mencaci ulama, mengkritik Imam Syafi'i, mengkritik Imam Abu Hanifah, mengkritik Syekh Abdul Qadir Jailani, mencaci mereka. Mencaci Imam Junaid Al-Baghdadi, mencaci Al-Imam Ahmad Rifai, mencaci Al-Faqih Al-Muqaddam. Kenapa? Biar dibilang, oh berarti hebat, ini satu level sama mereka. Padahal itu enggak demikian. Sampai udah habis orang-orang mulia, siapa lagi yang bisa dikatain? Sahabat Nabi Muhammad dikatain. Mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Udah habis, waduh, udah diborong mau ngatain sahabat. Udah didulu nama orang. Bagaimana caranya biar saya bisa lebih terkenal dari itu orang-orang? Siapa lagi yang dikatain? Ya udah dah, pamannya Nabi, ibunya Nabi, kakeknya Nabi. Ntar giliran udah habis, senabi-nabinya dikatain. Senabi-nabinya dikatain. Waliyadzubillah min dzalik. Ada pepatah tuh katanya khalif tu'raf. Mau popularitas bikin hal-hal yang nyeleneh. Mau popularitas bikin hal-hal yang nyeleneh. Oh, katain wali songo, katain aulia, katain sahabat, katain begini. Wah, ya biarin aja deh. Katanya tuh ada pepatah, kalau orang gila bergendang, ya jangan kita ikut joget. Yang bergendang orang gila, jangan ikut joget. Sama gilanya kita sama dia. Jangan diladenin, jangan disautin. Majnun. Begitu orang gila biarin aja gila. Begitu. Ya kita orang berakal ngomongnya sama orang berakal, dialognya sama orang berakal. Wa'arid anil jahilin, gak usah digubris orang jahil. Itu disebutkan asyad ma'ala safih al-i'rad anhu. Hal yang paling nyelekit di dalam respon orang-orang ngawur adalah dicuekin, jangan diladenin. Jangan diladenin. Biarin aja, da'hum. Omongan gak ada yang gratis. Ya, ucapan gak ada yang gratis. Wah, kita alhamdulillah kita begini berkat jasanya guru-guru kita, berkat jasanya orang tua kita, sesepuh kita.
Alhamdulillah hingga kita dikenalkan sama orang-orang soleh, dikenalkan sama Habib Anis, dikenalkan sama Habib Syekh, ya dikenalkan sama Sahibul Hall di Gresik, Sahibul Hall di Tanggul, dikenalkan sama para wali-wali wassalihin. Alhamdulillah berkat guru-guru kita. Tahu gak dalam surat Kahfi, berkat kesolehan seorang kakek, Allah Ta'ala kirim Nabi Musa dan Sayyidina Khadir untuk ngurusin si cucu. Apa? Ammal jidar fakana abawahu mu'minain fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana wara'ahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun itu bangunan tembok yang direnovasi oleh Sayyidina Khadir dan Musa, bilang ini saya begini bukan kemauan saya, bukan kemauan kita, bukan kemauan kamu, tapi Allah yang suruh saya. Allah yang suruh saya, sebab di balik bangunan ini ada terkubur harta karun milik 2 anak yatim. Dan anak yatim tersebut ya, punya kakeknya dia orang soleh. Ibn Abbas bilang, tahu gak kakeknya siapa? Kakeknya yang ke-7 dari pihak ibu, bukan lagi dari pihak bapak. Kakek ke-7 dari pihak ibu. Artinya hubungannya dengan tuh kakek lemah. Ke-7 dari pihak ibu lagi. Tapi karena kesolehan si kakek, cucunya diperhatiin oleh Allah. Diutus Nabi Musa dan juga Sayyidina Khadir, Nabi Khadir diutus buat ngurusin warisan yang akan diterima oleh anak-anak tersebut. Jangan dibongkar dulu. Kalau kebongkar nanti warisannya dijarah sama orang kampung. Dirikan itu tembok lagi, nanti si cucu bakal datang, masanya berapa tahun lagi, datang menggali, ngambil warisan mereka yang ada di sini, harta karun milik mereka. Subhanallah. Berkat kesolehan kakek, begitu dikirim orang-orang soleh untuk ngebimbing kita, para masyayikh untuk ngebimbing kita. Oh, jadi ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dekat sama mereka, untuk kenal sama mereka. Oh, insya Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat mereka. Ya, guru-guru kita yang sudah wafat meninggal dunia, ya, kayak Mangli dan juga para aulia wa shalihin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang masih ada di tengah-tengah kita, Habib Syekh insyaallah wa shalihin, para ulama wal aulia, Allah Ta'ala insyaallah berikan kesehatan, afiat, panjang umur, senantiasa bisa membimbing kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nih hubungan percintaan kita murni tulus karena Allah. Ya, bukan karena faktor duniawi, bukan karena faktor materi atau tahta, enggak, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga percintaan ini enggak kelar di dunia, berlanjut sampai di barzakh. Berlanjut insyaallah sampai di akhirat, di padang mahsyar. Berlanjut sampai di surganya Allah Ta'ala. Itu orang yang saling mencintai karena Allah. Besok hari kiamat mereka dibangkit di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Para nabi-nabi ngelihat itu orang-orang, mereka iri. Kok tuh orang-orang duduk di atas mimbar cahaya, saya juga pengen. Apakah mereka nabi? Bilang bukan, mereka bukan nabi, bukan rasul. Siapa mereka? Mereka umatnya Nabi Muhammad yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang tersebut. Alhamdulillah, ini kita datang, kita ngumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang melangkah dari tempat yang jauh. Itu orang manzara akhan lahu fillah syayya'ahu 70,000 malak. Yang mengunjungi saudaranya karena Allah, persaudaraan yang dia jalin karena Allah, dia datang ziarah ke rumahnya, diarak oleh 70,000 malaikat. Itu malaikat beristighfar, mendoakan, ya kalau pagi sampai sore sampai malam, kalau malam ya sampai pagi. Alhamdulillah. Ini kita diarak, untung malaikat enggak minum air mineral. Kalau enggak bagaimana mau ngasih minumnya? La ya'kulun wa la yashrabun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita yang hadir di sini luar biasa, tapi malaikat yang hadir lebih luar biasa. Kita jalan, kita keluar,
berkunjung kepada saudara karena Allah, itu malaikat bilang tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Kalian telah baik, telah luhur, langkah kalian juga baik dan mulia, dan kalian sudah dapat tempat nomor kursi di surga. Alhamdulillah, insyaallah kita semuanya kebagian dari Allah. Ini kita ngumpul dari semua elemen, ya, dari kiai-kiainya, para gusnya, para tokoh masyarakatnya, para lurahnya, para anggota dewannya, para orang-orang yang diberikan amanat untuk memberikan manfaat kepada umat. Enak ngumpul begini. Kita ngumpul nggak ada sebel-sebelan, nggak ada saling benci, nggak ada saling curiga. Husnudzon, sangka baik, cinta kepada semuanya. Oh, ini kalau bukan sorga namanya apa? Di sorga ada gunung, tapi gunungnya beda sama gunung kita. Atmosfernya beda sama atmosfer kita, pohonnya beda sama pohon kita, sungainya beda sama sungai kita. Tapi yang sama satu, majelisnya kayak begini. Sebab tu ahlul jannah, Allah Ta'ala memuji penghuni surga, ikhwan ala sururil mutagabilin, persaudaraan, para saudara yang saling mencintai satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling duduk berhadap-hadapan. Ntar tuh di surga insya Allah kita duduk kayak begini. Alhamdulillah. Ini surga duniawi, surga persaudaraan. Insya Allah Allah yukrimna bi jannatil khulud. Insya Allah bersama Zainul Wujud wa sahibul magamil mahbud wal haudil mawrud nabiyina Muhammad. Insya Allah di bawah bendera beliau kita dikumpulkan, di barisan beliau kita ditempatkan, tangan beliau kita cium dan kita salami, menatap wajah beliau. Allah Ta'ala muliakan mata kita ini dengannya. Dan Allah Ta'ala insya Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dikasihi dan dimuliakan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Barik hadhil manazil وهذه الديار واحرسنا من شر طوارق الليل والنهار برحمتك يا كريم يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita jawab adzan sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممتود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلخ صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الأقطار منشورة، أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة، بأهلها معمورة، بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، اقضي دين المدينين، اغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب، ألم يردك الرحمن، ألم يردك الرحمن في صورة الضحى وهشك وحشك أن ترضى فينا معذب، ألم يردك الرحمن، ألم يردك الرحمن يا حبيبي يا حبيبي يا عيني يا حبيبي، أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. بحب محمد يحيي فؤاد